Jadi buat Kensuke atau pemagang, gaji bersihnya itu tanpa lembur itu berkisar dari. Jadi Wak Geng, di video kali ini aku ingin membahas tentang berapa sih gaji yang ada di Jepang kalau kalian tinggal dan kerja di Jepang. Sesuai dengan visa kerja kalian ya. Jadi khusus di video kali ini, aku ingin bahas 3 visa. Yaitu visa magang, kalau disebut di sini Kensuke. Yang kedua itu Toku Tegeno, yang biasa disebut dengan TG. Dan ketiga itu adalah Kijinkoku atau Engineer. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya, biar supaya durasinya nggak terlalu panjang. Jadi, pertama itu adalah visa magang atau Kensuke yang biasa disebut kalau di Jepang. Nah, kita membahas ini gaji bersih ya, gaji yang diterima langsung ke tangan kita gitu, bukan yang gaji kotor. Jadi harus paham dulu sampai di sini. Kalau yang ingin aku bahas itu gaji bersih yang kalian bisa terima langsung ke tangan kalian atau ke ATM kalian gitu. Udah dipotong segala macamnya, misalnya udah dipotong ranking atau asuransi pensiun, kayak di Indonesia itu jam sostek ya, asuransi kesehatan, pajak penghasilan, pajak daerah atau Jumingje, pajak apa lagi satu lagi ya. Pokoknya beberapa pajak lah gitu. Jadi istilahnya potongan di sini itu kurang lebih sekitar 5 sampai 9 mang, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 5 juta sampai 9 jutaan gitu kalau menurut kurs hari ini. Nah, jadi yang aku bahas ini dan aku sebutkan nominal ini adalah gaji bersih kalian udah dipotong hal-hal yang tadi gitu. Jadi buat Kensuke atau pemagang, gaji bersihnya itu tanpa lembur itu berkisar dari 10 mang sampai 13 atau 14 mang, atau kalau dirupiahkan menurut kurs hari ini sekitar 10 juta sampai 13 sampai 14 juta rupiah. Itu gaji di luar lembur atau zangyo ya, yang biasa disebut dengan bahasa Jepang. Jadi jangan percaya kalau kalian diiming-imingi dari LPK atau orang-orang lain yang bilang gaji Kensuke itu atau pemagang itu bisa sampai 25 juta atau sampai 30 juta gitu. Jangan percaya. Bahkan lembur sekalipun itu menurutku muri atau nggak mungkin, Wak. Jadi nggak usah percaya. Gaji itu kisaran dari segitu. Oke? Jadi masuk yang kedua itu adalah gaji Toku Tegino. Ini satu level di atas gaji magang. Karena magang kan, arti magang sendiri kan bisa pahami kan? Belajar sambil bekerja. Nah, kalau udah TG itu bisa pekerja. Makanya syarat TG itu harus ada minimalnya keterampilan bahasa minimal N4 atau JFT A2 dan sertifikat SSW sesuai bidang kerja kalian, baik itu Kaigo, pengolahan makanan, Jidusa Sebi, dan lain sebagainya. Itu pastinya kalian udah pada tahu. Kalaupun nggak tahu, silahkan di googling. Karena di video kali ini aku hanya ingin bahas gaji. Nah, khusus visa Toku Tegeno atau yang biasa disebut TG, itu gajinya di kisaran angka 13 mang sampai kurang lebih 17 mang gitu. Itu gaji basic. Kalau dirupiahkan menurut kurs hari ini, baik lagi, ke angka 13 juta sampai sekitar 17 juta rupiah. Nah, itu tergantung juga di daerahnya masing-masing, karena di Jepang ini beda-beda UMR-nya. Beda UMR di Tokyo, beda di UMR di Suzuka, dan lain sebagainya, itu pasti beda, Wak. Dan biasanya di kota-kota besar itu UMR-nya lumayan tinggi, kayak di Tokyo gitu. Dan sebaliknya, harga barang-barang juga pasti lebih mahal juga di sana gitu, dibanding di kota kecil lainnya gitu. Jadi itu udah sebanding lah. Tapi overall masih worth it lah menurutku, dibanding kita kayak di negara kita sendiri, di Indonesia, yang dimana harga barang itu semana, gajinya semana gitu. Kalau di sini masih worth it lah, masih bisa nabung dan masih bisa ngasih orang tua atau anak istri kalian di Indonesia. Jadi kalau untuk itu gaji Toku Tegino ini memang bisa di atas 20. Nah, baik lagi kalau dia dapat lemburnya banyak gitu. Dan lembur di Jepang itu dibatasi, kalau nggak salah aku sekitar 40 jam apa 60 jam maksimal di Jepang gitu per satu bulannya. Aku lupa, Wak. Jadi intinya kayak gitulah. Jadi kalaupun kalian ada dengar informasi dari teman kalian atau saudara kalian kalau gaji Toku Tegeno itu bisa dapat 20 sampai 23 mang atau 24 mang, mungkin bisa jadi, Wak, gitu, bisa jadi. Tapi itu udah aku bilang gaji jam kerjanya gila-gilaan lah banyaknya. Jadi bisa dibilang hampir nggak ada libur gitu. Dan itu juga lumayan berbahaya sebenarnya. Makanya pemerintah Jepang juga nggak menyarankan hal itu terjadi. Makanya dibuat aturan batas maksimal jam lembur. Dan yang terakhir adalah gaji untuk visa Kijinkoku atau Engineer. Nah, gaji visa Kijinkoku atau Engineer ini lebih variatif, Pak. Bisa hampir sama kayak Kensuke atau pemagang, bisa jadi lebih dari Toku Tegino gitu. Karena khusus visa Kijinkoku atau
engineer ini gimana ya, karena kebebasan kerjanya itu atau cara dia mencari kerja itu personal, nggak serumit di TG, dan bahkan pemagang itu memang sama sekali nggak bisa pindah ya itu, kecuali memang ada hal-hal tertentu mungkin ya, aku juga nggak tahu, tapi intinya yang aku tahu kalau untuk TG bisa pindah tapi agak ribet, tapi kalau untuk engineer atau Gijinkoku ini gampang aja pindahnya gitu. Jadi kita dituntut untuk mandiri, jadi kita bisa cari kerja sendiri, bisa resign sendiri gitu. Nah makanya dengan adanya hal itu, jadi gajinya ini lebih variatif Wak gitu. Jadi range-nya itu bisa dari angka, kalau aku buat rata-ratanya dari angka 12 mang sampai ke 25 mang, atau kisaran dari 12 juta sampai 25 juta rupiah gitu. Dan di angka 20 jutaan ke atas itu gajinya udah pasti lembur lah Wak. Jarang itu gaji basic gitu. Nah makanya aku bilang agak sulit bikin range untuk Gijinkoku ini sebenarnya gajinya, karena variatif ya, jenis kerjanya juga lumayan banyak dan posisinya juga lumayan variatif lah gitu. Jadi makanya di sini orang-orang kadang-kadang mikir gaji engineer itu wah gede apa segala macam. Iya ada juga yang gede, aku bukan mau ngebantai itu, tapi ada juga yang rendah gitu, sama-sama kayak Kensuse malahan gitu. Makanya di sini biasanya seorang atau pemegang visa engineer itu sering berpindah-pindah nyari kerjaan yang baru, bukan karena memang kenyamanan mereka juga, tapi lebih ke gaji gitu. Jadi mereka itu rata-rata mencari di mana tempat kerja yang gajinya lumayan banyak gitu, yang bisa didapatkan dalam 1 bulan. Dan disclaimer sekali lagi, ini yang aku terangkan itu di luar lembur gitu. Jadi kalau dia masuk jam lembur itu lebih banyak lagi lah, bisa kalian pikirkan sendiri lah gimana kira-kira gitu. Jadi tambahan gaji kalian, kalau misalnya kalian lembur itu sekitar 30-40 jam, mungkin gaji kalian bisa bertambah itu sekitar 3-4 juta ya rupiah. Nah misalnya kalian tambahkan dengan basic yang tadi aku bilang. Oke geng, jadi mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kalian dan memberi masukan seputar berapa sih gaji yang ada di Jepang, karena banyak yang udah tanya di DM Instagram @ari9262_ dan aku juga nggak bisa ngasih balasan secara detail kalau dengan harus DM ya gitu. Makanya di video ini aku buat, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kalian semua. Gua Ari cabut dulu Wak. Ciao.